Jadi yang berhak menghalal haramkan itu hanya siapa? Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Jangan kamu menyebutkan, mengatakan dengan lisanmu hadza halalun wa hadza haramun. Dengan cara bohong ya, alsinatukumul kadziba, hadza halalun wa hadza haramun. Jangan kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Menyebut ini halal, ini haram, padahal yang kamu sebut ini halal itu diharamkan oleh Allah, atau yang kamu sebut ini haram dihalalkan, atau yang disebut ini halal itu diharamkan. Jadi jangan sampai yang dihalalkan Allah kita haramkan, jangan sampai yang diharamkan Allah kita halalkan. Kalau kita menyebut ini haram padahal itu dihalalkan Allah, berarti kita buat kebohongan. Juga kalau Allah mengatakan ini haram tapi kamu menyebut ini halal, juga membuat kebohongan. Maka sebetulnya manusia itu enak, ndak usah ngarang, ndak usah mikir halal haram apa, itu lihat saja yang dihalalkan Allah ya halal, yang diharamkan Allah yaitu yang haram. Dalam hadis Nabi juga Nabi mengatakan al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya. Dalam kitabnya maksudnya di mana? Al-Quran. Yang haram itu yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa saya seorang nabi itu pun tidak berhak menghalal haramkan tentang makanan. Nah, halal haram itu hak mutlak pada Allah. Maka sampai pada ayat ini ya, ayat 116 ini wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba. Jangan kamu mengatakan dengan lisanmu secara bohong. Apa yang dikatakan? Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal, ini haram dengan mengatakan untuk kebohongan terhadap Allah. Litaftaru 'alallahi kadziba. Itu yang menyalahi apa yang ditetapkan oleh Allah, kamu berarti buat kebohongan. Innalladzina yaftaruna 'alallahi kadziba la yuflihun. Orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Maka orang-orang kafir dulu antara lain banyak masuk Islam itu karena banyaknya makanan yang dihalalkan oleh Allah. Banyaknya makanan dihalalkan, dia akhirnya masuk. Wah, kalau begitu Islam itu mudah dia masuk. Nek wong Islam dhewe malah kok mung sithik men sing haram, kurang akeh. Tambahi dhewe. Nah, kalau kita kembali ayat itu sudah tidak akan salah ya. Ya perkara kamu tidak suka makan, jangan mengharamkan. Nabi pernah disuguh daging biawak di dalam jamuan makan bersama dengan sahabat-sahabat. Ketika Nabi mengambil mau makan, ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, dhob itu artinya biawak. Itu daging biawak loh Rasulullah. Sudah mau dimakan oleh Nabi. Terus dilek ke sahabat, itu daging biawak. Terus diletakkan oleh Nabi, tidak jadi makan. Karena Nabi nggak suka daging biawak itu. Karena Nabi meletakkan, ambil aja oleh sahabat, dimakan yang seneng tadi. Nabi nggak suka, aku seneng kok. Nah, ketika dimakan sahabat itu Nabi melihat, menyaksikan di depannya, Nabi tidak melarang, membolehkan. Tidak dilarang oleh Nabi. Karena Nabi tidak boleh kok menghalal haramkan. Perkara saya nggak suka, aja terus haram. Ukurannya apa? Aku rasa seneng. Nah, apalagi kalau haram itu hanya diukur, biasanya kan alasan haram kenapa? Kenapa? Menjijikkan, gitu. Itu lebih nggak bisa dipakai itu. Menjijikkan. Kalau ukuran orang ini haram itu menjijikkan, jadi yang haram, yang halal tidak bayin. Bayin itu artinya jelas. Nah,
Padahal Nabi kita mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal pun jelas. Lah kalau ukuran haram menjijikkan jadi tidak jelas. Sebab ada orang terhadap sesuatu itu jijik, yang lain tidak. Dar pernah makan bekecot belum? Ya? Bekecot sing jijik enggak? Lah yang ora jijik mau bekecot piye? Halal. Nah sing jijik haram, saya jijik itu haram. Ya tak? Itu jadi tidak jelas toh? Hukum itu jadi tidak jelas. Nek cacing dah makan belum? Allah wes ya. Saya tinggal obat tipes jarene. Cacing itu loh. Wah, kalau cacing saya jijik saya. Nah, haram. Jadi cacing itu haram. Lah nek ora jijik anggap ae welut. Digoreng ngono. Terus jadi halal. Nah, jadi akhirnya cacing itu halal apa haram tidak jelas. Karena menurut kamu halal karena saya seneng iwak cacing kemripi. Sing ngono, aku untuk cacing ngono mutah, gila, haram aku. Loh, kalau begitu jadinya tidak jelas hukum halal haram itu. Nabi bohong berarti. Padahal Nabi mengatakan al halalu bayyinun. Yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Lah kok ini kok tidak jelas? Ada yang haram, ada yang halal. Nah, kalau halal haram diukur manusia, jadi tidak jelas. Tapi kalau kembalikan kepada Allah, jangan mencampuri wewenang Allah. Jangan mencampuri kekuasaan mutlak pada Allah. Perasaanmu jangan ikut-ikut mencampuri ya Allah. Sampai dikatakan oleh Allah, jangan kamu mengatakan dengan lesanmu ini halal, ini haram secara bohong. Secara bohong itu artinya tidak didasarkan dengan apa yang diterangkan oleh Allah. Itu menurut kehendakmu sendiri, itu namanya bohong. Orang mengadakan kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Maka yang selamat ya sudah, apa yang dihalalkan Allah itulah kita halal, yang diharamkan Allah ya kita katakan haram. Jangan membuat-buat sendiri. Kalau kamu bikin sendiri jadi bingung kan. Pak Kiai kan ngandake haram. Lah kok Pak Kiai kuwi ngandake halal. Aja manut kiai. Wong kon manut Quran Sunnah kok, manut kiai piye? Ya ta? Kiai iki ora kena nggo acuan. Apalagi berulang kali saya katakan toh, Kiai Solo apa meneh. Kiai Solo ana sikile papat barang kok. Mbok acuan kuwi piye? Solo itu banyak kiai. Ya, ada kiai sikile papat, ana kiai metune pendak mulut. Bulan Maulud itu loh. Kiai sapa? Ndak Maulud itu Kiai Guntur Madu karo Kiai Guntur Sari ya. Wujudnya apa? Gamelan. Jadi gamelan sekaten itu ya kiai. Ya. Mula nek gedhuke gamelan sekaten ora sembarang. Ya. Pakai upacara tertentu ben ora keneng. Nah, ora dimarah kalau sing jaga gamelan ya. Jadi syirik ya. Gamelannya dijenengi kiai. Ndak boleh kowe ngangkat gamelan sekaten kaya mbok angkat gamelan biasa-biasa, ndak boleh, ada upacaranya. Itu maka arep mbok turut kiai. Ada lagi Kiai Stomi. Kiai Stomi meriem. Nah terus dari kiai-kiai tadi mana yang kamu gugu? Nah, rane atas yang digugu mulai zamanut kiai. Islam itu dasarnya Quran dan Sunnah. Ikuti Rasulullah. Halal haram ya ngono, nek nurut kiai bingung kamu. Nurut Quran Sunnah pas, ndak bakal bingung.